Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini perkenalkan, nama saya Iyib Syarif Hidayat. Akan dalam mata kuliah filsafat kontemporer ini saya akan mencoba menjelaskan tentang filsafat positivisme logis atau logical positivism. Di slide yang kedua ini saya mencoba menjelaskan latar belakang dari mana lahirnya filsafat positivisme ini, yaitu lahir dan dirintis oleh Auguste Comte pada tahun 1798 sampai 1857, yang dianggap sebagai bapak ilmu sosiologi barat. Ia menampilkan ajarannya yang terkenal yang disebut hukum 3 tahap atau law of 3 stages. Sejarah umat manusia, baik secara individu maupun secara keseluruhan, telah berkembang menurut 3 tahap, yaitu tahap teologi atau tahap fiktif, tahap metafisik atau abstrak, dan tahap positif atau ilmiah atau real. Slide selanjutnya itu tentang pengertian secara umum. Positivisme adalah suatu aliran filsafat yang menyatakan ilmu alam sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang benar dan menolak aktivitas yang berkenaan dengan metafisik. Tidak mengenal adanya spekulasi, semua didasarkan pada data empiris, data atau pengalaman. Kemudian positivisme logis atau neopositivisme merupakan aliran pemikiran yang membatasi pikiran pada segala hal yang dibuktikan dengan pengamatan atau pada analisis definisi atau real antara istilah-istilah. Menurut Al-Wasiyah, positivisme logis menggunakan teknik analisis untuk mencapai dua tujuan, yaitu menghilangkan atau menolak metafisik demi penjelasan bahasa ilmiah dan bukan untuk menganalisis pernyataan fakta ilmiah. Secara umumnya yaitu positivisme logis ini dibagi ke dalam 3 bagian, yaitu empirisme logis secara pengalaman logis, kemudian empirisme rasional, dan neopositivisme. Ini menurut Wina pada tahun 1920-an. Dalam filsafat positivisme logis ini, dia seperti yang tadi saya kemukakan di atas, yaitu dia menolak metafisik atau hayalan atau ramalan. Kemudian juga dia menolak mitos, jadi harus berdasarkan real, berdasarkan pengalaman yang nyata. Ini menurut aliran filsafat positivisme logis. Menurut filsafat positivisme logis ini juga dia menolak perbedaan ilmu pengetahuan, ilmu alam dan ilmu sosial. Kemudian dia juga menolak pernyataan yang tidak empiris, tidak berdasarkan pengalaman, dan juga semua ilmu pengetahuan merujuk pada satu ilmu. Kemudian tugas filsafat di sini adalah menganalisa pernyataan. Di sini Robert Carnap dia berpendapat bahwa ada 2 verifikasi dalam filsafat ini, yaitu verifikasi secara langsung atau berdasarkan empiris, dan juga verifikasi tidak langsung, yaitu berdasarkan teoritis. Asumsi yang dijadikan dasar pijakan bagi konstruksi positivisme logis. Asumsi yang pertama adalah harus realitas objektif. Yang dimaksud oleh positivisme logis adalah bahwa hanya ada satu realitas yang dapat diketahui sepenuhnya melalui pengalaman. Dunia kita terlepas ada jarak dari kita, subjek atau pengamat. Kemudian yang kedua adalah asumsi
reduksionisme adalah asumsi yang menyatakan bahwa kita dapat mengetahui dunia dengan cara mereduksi atau memecah-mecah dalam bagian-bagian kecil melalui pengetahuan hasil reduksi digeneralisasi dalam dunia yang lebih besar. Fenomena yang kompleks dapat dianalisis menjadi bagian-bagian yang kecil. Kemudian asumsi selanjutnya adalah asumsi bebas nilai. Adalah asumsi yang ada dalam sains. Bebas ini menyatakan bahwa antara pengamat atau subjek dan yang diamati atau realitas objek memiliki jarak terpisah. Oleh karena itu, setiap penelitian ilmiah bebas nilai. Nilai adalah bersifat objektif seperti hanya estetika, sedangkan dunia pengamat bersifat subjektif. Asumsi selanjutnya adalah determinisme, menyatakan bahwa alam ini berada dalam lingkungan aturan yang bersifat determinisme atau pasti dan linear. Aturan hukum kausalitas sebab akibat. Apa yang terjadi di dunia ini adalah telah terjadi sebelumnya. Dengan determinisme, ilmu pengetahuan dapat diramalkan, prediksi, dan juga dapat mengendalikan alam semesta. Semakin banyak pengetahuan yang ditemukan, semakin banyak pula hukum kausalitas yang ditemukan. Akhirnya, ilmu pengetahuan dapat berkembang dengan pesat. Kemudian yang terakhir adalah asumsi logika. Empirisme adalah asumsi yang menyatakan bahwa suatu preposisi dapat dikatakan bermakna jika preposisi tersebut dapat diverifikasi dengan pengalaman indrawi. Preposisi yang mengungkapkan tentang sesuatu yang bersifat metafisik adalah tidak bermakna karena ungkapan itu tidak diverifikasi secara empirik. Selanjutnya, prinsip dari positivisme logis ini yang konsep-konsep dasarnya sangat diwarnai oleh logika, matematika serta ilmu pengetahuan alam yang bersifat positif dan empiris. Maka sudah dapat dipastikan analisis logis tentang pernyataan-pernyataan ilmiah maupun pernyataan filsafat sangat ditentukan oleh metode ilmu pengetahuan positif dan empiris tersebut. Dalam pengertian inilah maka positivisme logis mengembangkan prinsip verifikasi. Filsafat positivisme logis ini mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama adalah filsafat merupakan analisis logis terhadap konsep dan pernyataan ilmu pengetahuan. Pemikiran seseorang dapat diuji melalui bahasa selama pemikiran itu diungkap melalui bahasa. Hanya bahasa yang sempurna bersifat universal dan logislah yang disebut sebagai bahasa ilmiah. Kemudian bahasa sehari-hari menyesatkan. Karena itu, bahasa sehari-hari harus diterjemahkan ke bahasa artifisial atau bahasa idea formal. Tugas utama filsafat adalah memperbaiki bahasa dengan menjadikan bentuk gramatika dan sintaksis sesuai dengan fungsi logika aktualnya. Jika didasarkan pada kepercayaan entitas non-empiris dan realis internal, ditolak dan tidak dapat diverifikasi. Realitas yang dapat diterima adalah realitas dan relasi internal, dapat diobservasi dan merupakan entitas empiris. Definisi haruslah dibuat operasional. Menurut Bridgman, sesuatu yang tidak bermakna tidak dapat diobservasi dan diukur. Selanjutnya, positivisme logis lahir hampir bersamaan waktunya dengan munculnya rasionalisme kritis dan Karl Raimund Popper pada tahun 1906 sampai 1994 dan teori kritis dari mazhab Frankfurt pada sekitaran tahun 1960. Paham ini berkembang pesat dan berpengaruh pada dunia ilmiah. Namun pada tahun ini juga muncul cara pandang yang berbeda dari rasionalisme kritis dan teoris sehingga perbedaan ini mendapat perhatian lebih dari kalangan ilmuwan.
Perkembangan ini dipengaruhi oleh teori fisika Einstein dan pemikiran tokoh fisika kuantum Von Erwin dan lainnya, yang teori-teori mereka bertentangan dengan gagasan positivisme logis yang pandangannya dipengaruhi oleh fisika Newtonian. Karl Raimund Popper kemudian memunculkan pemikiran yang menolak pandangan positivisme ilmiah itu, terutama pada ilmu pengetahuan sosial budaya. Dan sampailah kita ke slide terakhir, yaitu tentang kesimpulan. Bisa disimpulkan di sini bahwa positivisme merupakan salah satu aliran filsafat ilmu pengetahuan yang memandang bahwa suatu pernyataan seorang ilmuwan dapat dikatakan sebagai ilmu pengetahuan apabila dapat dibuktikan secara empiris. Tokohnya yang paling populer adalah Auguste Comte tahun 1798 sampai 1857. Kemudian dalam perkembangannya positivisme logis perombakan pada beberapa sisi hingga muncullah aliran pemikiran yang bernama positivisme logis. Istilah lain untuk positivisme logis adalah empirisme logis, empirisme rasional, dan juga neopositivisme. Kemudian paradigma positivisme banyak mempengaruhi dunia ilmu pengetahuan yang di satu sisi paham ini memicu kemajuan industri dan teknologi, namun di sisi lain ia memiliki kelemahan-kelemahan dan mendapat kritikan dari para filsuf dan ilmuwan baru pada tahun 1960 dan 1960-an seperti Karl Popper dan lainnya. Dan terakhir, positivisme logis bertolak dari data empiris, yaitu data yang diperoleh dari pengetahuan dan pengamatan. Positivisme logis menganggap adanya hubungan hukum-hukum logis, hingga akhirnya timbul sebuah sistem tautologis. Sistem tautologis merupakan pernyataan majemuk yang nilai kebenarannya selalu benar. Positivisme logis menekankan pada bahasa. Hal ini karena bahasa merupakan alat komunikasi verbal yang dipakai dalam seluruh proses berpikir ilmiah, di mana bahasa merupakan alat berpikir dan komunikasi. Demikianlah pemaparan tentang positivisme logis. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.